Dengarkan, dunia ini penuh dengan suara, teriakan tuntutan, bisikan ketakutan, janji-janji kosong. Di tengah hiruk-pikuk ini, kita berjalan, seringkali merasa seperti daun kering dihempas angin, menjadi korban dari realitas yang seolah-olah telah ditetapkan untuk melawan kita. Tapi apa yang jika saya katakan bahwa ini adalah sebuah ilusi? Bahwa ada sebuah cara, bukan untuk mengeluh tentang angin, tetapi untuk menyesuaikan layar Anda. Ini bukanlah tentang sihir, bukan tentang memaksakan kehendak pada alam semesta dengan mantra positif. Itu adalah sebuah ilusi lain, sebuah ego yang berusaha mengendalikan yang tak terkendali. Cara yang kita bicarakan ini lebih dalam, lebih tua, dan jauh lebih berkuasa. Ini adalah seni mengubah realitas dengan mengubah satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda ubah, diri Anda sendiri. Realitas bukanlah sebuah monolit batu padat. Ia adalah sebuah sungai yang terus mengalir. Dan persepsi Anda adalah perahu yang Anda tumpangi. Anda tidak bisa menghentikan aliran sungai atau mengubah arahnya dengan tangan Anda. Tapi Anda bisa memperbaiki perahu Anda, menguatkan dayung Anda, dan belajar membaca arusnya. Dengan begitu, Anda tidak lagi terombang-ambing. Anda mulai menavigasi. Dan dalam seni navigasi inilah realitas yang sama yang dulu menenggelamkan Anda, kini justru mendorong Anda ke tujuan. Bagaimana caranya? Ini adalah 3 prinsip navigasinya. Prinsip pertama, pahat persepsimu. Seorang filsuf kaisar, Marcus Aurelius, menulis bagi dirinya sendiri, "Hapuslah penilaianmu dan lenyaplah keluhanmu." Ini adalah alat yang paling fundamental. Realitas mentah, sebuah peristiwa, sebuah kata-kata, adalah seperti sebuah balok marmer yang kasar. Ia netral. Lalu, pikiran Anda datang dan memahatnya. Anda menambahkan penilaian, "Ini buruk, ini mengerikan, ini merusak hidupku." Dan voila, realitas yang Anda alami berubah menjadi sebuah monster. Tugas pertama Anda adalah menghentikan pahat yang merusak ini. Saat sebuah kemalangan datang, Anda dipecat, sebuah hubungan berakhir, rencana gagal, berhentilah. Jangan langsung memahat, amati balok marmer itu. Apa fakta mentahnya? Fakta, saya tidak lagi bekerja di perusahaan itu. Bukan, hidupku hancur dan aku seorang yang gagal. Dari fakta yang netral ini, Anda memiliki kekuatan untuk memahat sebuah mahakarya. Anda bisa memilih untuk melihatnya sebagai akhirnya pintu terbuka untuk sebuah awal yang baru, atau ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi jalan hidupku. Dengan mengubah persepsi, Anda telah mengubah realitas Anda. Bukan realitas eksternalnya, tapi realitas yang Anda alami. Dan pada akhirnya, hanya realitas yang Anda alami inilah yang penting. Prinsip kedua, fokus pada wilayah kekuasaan Anda. Bayangkan sebuah benteng. Di dalam benteng adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali mutlak Anda. Pikiran, keyakinan, niat, tindakan, dan reaksi Anda. Di luar benteng adalah segala sesuatu yang tidak Anda kendalikan. Pendapat orang lain, hasil akhir, ekonomi, cuaca, masa lalu. Di manakah sebagian besar energi Anda habiskan? Kebanyakan dari kita menghabiskan hari-hari kita dengan berteriak dari atas tembok, mencoba mengatur lalu lintas di luar, memohon pada orang asing untuk bersikap baik, dan marah ketika hujan turun. Ini adalah pemborosan energi yang tragis. Kekuatan sejati dimulai ketika Anda menarik seluruh perhatian Anda ke dalam benteng. Anda berhenti mengkhawatirkan hal di luar kendali Anda. Sebaliknya, Anda fokus membangun benteng itu. Daripada mengkhawatirkan apakah orang menyukai Anda, fokuslah pada menjadi orang yang jujur dan baik. Daripada takut akan kegagalan, fokuslah pada persiapan dan usaha terbaik yang dapat Anda lakukan. Daripada marah pada kemacetan, fokuslah pada ketenangan pikiran yang dapat Anda pelihara di dalam mobil. Ketika Anda menguasai wilayah dalam ini, sebuah keajaiban terjadi.
Realitas eksternal mulai kehilangan cengkramannya pada Anda. Anda menjadi tidak dapat dilukai. Dan seringkali dengan menguasai wilayah dalam, tindakan-tindakan Anda menjadi begitu efektif sehingga mereka secara alami mulai membentuk realitas eksternal menjadi lebih menguntungkan. Bagaimana caranya? Ini adalah 3 prinsip navigasinya. Prinsip pertama, pahat persepsimu. Seorang filsuf kaisar, Marcus Aurelius, menulis bagi dirinya sendiri, "Hapuslah penilaianmu dan lenyaplah keluhanmu." Ini adalah alat yang paling fundamental. Realitas mentah, sebuah peristiwa, sebuah kata-kata adalah seperti sebuah balok marmer yang kasar. Ia netral. Lalu, pikiran Anda datang dan memahatnya. Anda menambahkan penilaian, "Ini buruk, ini mengerikan, ini merusak hidupku." Dan voila, realitas yang Anda alami berubah menjadi sebuah monster. Tugas pertama Anda adalah menghentikan pahat yang merusak ini. Saat sebuah kemalangan datang, Anda dipecat, sebuah hubungan berakhir, rencana gagal, berhentilah. Amati balok marmer itu. Apa fakta mentahnya? Fakta, saya tidak lagi bekerja di perusahaan itu. Bukan, hidupku hancur dan aku seorang yang gagal. Dari fakta yang netral ini, Anda memiliki kekuatan untuk memahat sebuah mahakarya baru. Anda bisa memilih untuk melihatnya sebagai akhirnya pintu terbuka untuk sebuah awal yang baru. Atau, ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi jalan hidupku. Dengan mengubah persepsi, Anda telah mengubah realitas Anda. Bukan realitas eksternalnya, tapi realitas yang Anda alami. Dan pada akhirnya, hanya realitas yang Anda alami inilah yang penting. Prinsip ketiga, lihatlah rintangan sebagai bahan bakar. Ini adalah paradoks terbesar. Realitas yang paling tidak menguntungkan adalah bahan bakar terbaik untuk transformasi Anda. Seorang pandai besi tidak melihat api dan palu sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai alat untuk menempa pedang. Demikian pula, kesulitan, penolakan, dan kegagalan adalah api dan palu Anda. Setiap kali sebuah rintangan muncul, tanyakan pada diri sendiri, kebajikan apa yang dapat dilatih melalui ini? Sebuah penghinaan? Itu adalah latihan untuk kerendahan hati dan ketabahan. Sebuah kegagalan? Itu adalah latihan untuk ketekunan dan kebijaksanaan. Sebuah kehilangan? Itu adalah latihan untuk pelepasan dan penerimaan. Dengan melakukan ini, Anda membalikkan skrip. Realitas yang menantang tidak lagi menjadi sesuatu yang harus Anda hindari, tetapi menjadi guru yang Anda undang. Anda mulai melihatnya dengan antisipasi, bahkan rasa syukur. Apa pelajaran untukku hari ini? Menjadi pertanyaan default Anda. Dan ketika Anda melakukan ini, tidak ada realitas yang bisa tidak menguntungkan bagi Anda. Semuanya adalah bahan makanan untuk pertumbuhan Anda. Pada akhirnya, mengubah realitas bukanlah tentang mengendalikan dunia. Itu adalah mengklaim kedaulatan atas dunia batin Anda. Ketika benteng batin Anda kuat, persepsi Anda jernih, dan Anda melihat tantangan sebagai pelatih, maka tidak ada angin yang bisa menenggelamkan Anda. Setiap angin, dari manapun datangnya, dapat digunakan untuk mendorong perahu Anda maju. Realitas akan selalu menjadi sungai yang deras, tapi Anda bisa menjadi navigator yang ahli. Mulailah dengan pahat persepsimu, bertahanlah di dalam benteng kendalimu, dan sambutlah setiap rintangan sebagai guru. Lakukan ini, dan Anda akan menemukan bahwa realitas telah selalu menguntungkan Anda. Anda hanya belum memiliki mata untuk melihatnya. Kini, Anda memilikinya.